Selamat datang di channel Ismailita. Kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan tentang buku Iblis Menggugat Tuhan. Nah, seperti di episode sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa di dalam buku ini ada kisah yang sangat menarik, seumpama raja dan putra mahkota yang kemudian dianalogikan menjadi hubungan antara Tuhan dengan iblis. Seperti apa kisahnya? Anda akan mendapatkan cerita lengkapnya di video ini, tapi sebelum Anda lanjut, pastikan Anda like dan subscribe. Jangan lupa juga silahkan share ke teman-teman kalian, barangkali mereka juga ingin tahu informasi mengenai buku Iblis Menggugat Tuhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, Iblis menceritakan bahwa ada seorang raja bernama Raja Mahmud beserta putra mahkotanya. Hanya saja di kerajaan tersebut ada orang-orang yang suka menghasut dan bahkan menjadi pengkhianat. Hanya saja tidak diketahui siapa-siapa di antara mereka yang masuk dalam kategori tersebut. Nah, raja yang amat mencintai anaknya ini, begitu juga dengan sang putra yang sangat menyayangi ayahnya, kemudian membuat semacam kesepakatan. Jadi, anaknya kemudian bermohon kepada sang raja, "Ayahanda, berikan saya kesempatan untuk berbakti kepadamu dengan cara mencoba membongkar siapa-siapa di antara pejabat istana yang membenci dengan dirimu, yang bahkan menginginkan segera kerajaan ini bisa hancur. Caranya bagaimana?" Kata sang ayah. "Caranya adalah dengan kita bertengkar di depan umum, seolah kita musuhan. Gunanya apa? Agar orang-orang yang membenci dengan ayah, orang-orang yang sesungguhnya adalah pengkhianat ini bisa keluar dan bisa mendukung saya karena menginginkan kekuasaan sang baginda raja." Pada awalnya sang raja tentu saja tidak setuju, karena para pejabat di istana itu sangat mengetahui bahwa betapa hubungan antara ayah dan anak ini sangat erat. Mereka saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Namun demi sebuah misi untuk menyelamatkan kerajaan, maka sang ayah pun mengizinkan. "Coba Mi, kalau tidak aku tembak kau." Oke teman-teman sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya tidak tahu tiba-tiba membahas masalah ini, kamera saya tiba-tiba langsung terjatuh seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi, sang ayah pada akhirnya kemudian menyetujui apa yang akan hendak dilakukan oleh putra mahkota tersebut. Yakni dengan cara mereka kemudian dalam sebuah rapat internal antar pejabat, mereka kemudian saling bertengkar antara satu dengan yang lain, saling berteriak dan saling menentang. Tentu saja membuat para pejabat itu sangat keheranan mengapa tiba-tiba sang putra mahkota menentang ayahnya. Setelah pertengkaran itu berlalu, tapi kemudian belum ada tanda-tanda kelihatan para pengkhianat ini akan muncul ke permukaan, sehingga sang anak kemudian berinisiatif dan dia menyampaikan kepada ayahnya agar dia dihukum dan dipenjara. Mendengar itu tentu sang raja enggan untuk melakukan hal demikian, namun karena si putra mahkota bersikeras agar bisa dijatuhkan penjara buatnya, akhirnya raja pun duduk, dia pun dipenjara. Namun setelah dipenjara selama berbulan-bulan juga belum tampak kelihatan orang-orang yang menjadi pengkhianat kerajaan tersebut. Sehingga secara rahasia sang anak pun kemudian mengirim surat kepada sang ayah agar diberikan hukuman cambuk atau bahkan sampai hukuman mati. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Membaca surat seperti itu, sebagai seorang ayah tentu tidak akan tega melihat anak satu-satunya yang bahkan akan menjadi penerus kerajaannya itu bisa mati konyol seperti itu, mati dalam keadaan pura-pura menjadi penentang ayahnya. Namun setelah berbulan-bulan tak ada jawaban dari sang ayah karena diliputi keraguan, sang anak kembali mengirimkan surat yang menyatakan bahwa segeralah dijatuhkan hukuman kepada saya agar penderitaan saya ini segera berakhir. Dikhawatirkan kelembekan hati sang ayah membuat rencananya di awal itu terhalang, yang pada akhirnya sia-sialah perjuangannya selama ini. Setelah itu ternyata sang ayah pun luluh dan menjatuhkan hukuman cambuk kepada sang putra mahkota tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah keluarlah para pemberontak ini yang kemudian saling bahu-bahu membela sang anak
dan si anak ini kemudian itu terbebas dari penjara, dan rakyat sang raja ini sangat benci kepada anaknya. Mereka sangat benci dengan anak tersebut karena dianggap telah melakukan pemberontakan kepada ayahnya sendiri. Walaupun demikian dia tidak tahu bahwa ternyata ada rencana di baliknya. Dan benar saja selama dia bergabung dengan para komplotan yang hendak menjatuhkan kekuasaan sang raja ini, satu persatu kemudian ketahuan. Si anak ini kemudian membongkar semuanya secara rahasia kepada ayahnya tentang rencana-rencana busuk mereka. Dan pada akhirnya orang-orang yang berhati busuk, orang-orang yang berniat jahat kepada sang raja itu kemudian bisa ditumpas demikian. Nah, dari cerita itu iblis kemudian berkata seperti ini, jadi sebenarnya aku melakukan apa yang dia perintahkan. Aku berpura-pura bertengkar dengan Tuhan di hadapan para penduduk langit demi untuk melihat siapa-siapa di antara mereka yang menjadi penjilat, yang tidak mau membangkang hanya karena sebuah ketakutan semata. Nah, saya ingin membacanya lebih detail sih. Setelah itu kemudian iblis berkata, aku sebenarnya melakukan apa yang diperintahkan dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah Tuhan bagi keinginanku sendiri. Jika aku turuti keinginanku, sudah pasti akan kujaga kedekatanku dengannya dari melakukan kesalahan konyol semacam itu, tak peduli berapapun harganya. Istananya penuh dengan para penjilat yang mencintainya karena takut. Allah telah memberi kuasa dan dunia demi menyingkap kuasanya yang agung. Kekuasaanku tentu saja tersama, karena semua adalah miliknya, tetapi melalui aku, dia meninggikan dan memuliakan dirinya. Jadi begitulah pengakuan iblis. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah semata-mata skenario-nya dengan Tuhan. Tuhanlah sebagai pengendali terhadap skenario tersebut. Iblis mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu adalah semata-mata karena atas kehendak ilahi. Dia tidak punya kehendak, sehingga segala kehendaknya adalah kehendaknya yang berasal dari Tuhan juga, seperti itu. Dia mengaku bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata demi untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin menduakan, sehingga dia enggan untuk bersujud kepada makhluk yang terbuat dari debu tersebut. Mendengar hal itu, Buhairah cukup lama terdiam dengan keadaan seperti itu, hingga kemudian dia memberikan jawaban sederhana seperti ini. Saya bacakan lagi di dalam bukunya. Ini saya bacakan supaya saya tidak salah mengutip ya. Tuhan menciptakan Adam dalam keagungannya. Dia meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Setelah itu dia mengujimu, wahai iblis, dengan perintah bersujud kepada Adam. Namun kau menolaknya dan berkata tidak kepada siapapun selain engkau. Kau berlagak patuh dan setia dalam pembangkanganmu. Saat kau melihat Adam, sesungguhnya kau tak mampu melihat Tuhanmu. Jika memang mencintai Tuhan sedemikian yang kau katakan, kenapa kau tak bisa mempercayainya bahkan sedikit pun? Kau mengaku mampu memahami kehendak Tuhan yang tersembunyi, tetapi melihat Tuhan melalui makhluknya saja kau tidak bisa. Tuhan tidak memintamu untuk tunduk kepada Adam semata, tetapi melaluinya dia berniat menyimak makna keesaan Tuhan. Tapi gara-gara kesombonganmu dan kebodohanmu, belum sempat kau mengerti tentang keesaannya. Jadi Buhairah kemudian membalikkan bahwa jangan-jangan dalam skenario yang kau maksud itu sesungguhnya Tuhan sendiri sedang mengujimu, bukan menguji orang lain. Jadi dalam cerita yang kau paparkan tadi mungkin boleh jadi benar, dan itu terjadi pada dirimu. Akan tetapi bisa jadi itu adalah skenario Tuhan sendiri untuk membuka kehidupan para pengkhianat, dan pengkhianat itu bukan tidak lain adalah kamu sendiri, wahai iblis. Kayak gitu. Yang intinya di dalam buku ini perdebatan Buhairah dengan iblis ini lumayan panjang. Jadi teman-teman, saya sarankan Anda bisa membaca buku ini. Saya kira masih tersedia di beberapa toko buku di Kota Makassar dan di toko-toko yang lainnya. Dan ini adalah bacaan yang cukup menantang buat kita yang mungkin saat ini masih stay di rumah sembari tentunya melaksanakan ibadah puasa. Nah teman-teman sekalian, terutama bagi Anda yang masih menonton video ini, mungkin bagi sebagian di antara kita masih akan berpikir bahwa buku ini akan memgoyahkan keimanan kita. Saya katakan ya, kalau Anda baca setengah-setengah, kalau Anda baca di belakang covernya saja seperti ini, bisa jadi seperti itu. Anda akan ikut-ikutan protes dan mempertanyakan tentang keesaan Tuhan, tentang kehendaknya dan seterusnya. Yang kedua, tapi kalau Anda baca secara tuntas, saya yakin Anda akan punya pandangan berbeda dibandingkan pandangan awal tadi. Dan yang terpenting adalah buku ini tentunya memberikan sebuah pandangan kepada kita bagaimana dampak dari sebuah pahaman Jabariyah misalnya, dan bagaimana dampak ketika kita lebih memilih pahaman yang Qadariyah. Nah tentang pahaman Jabariyah dan Qadariyah ini sebetulnya sangat kental di buku ini, dan dia ingin menggambarkan tentang hal itu. Buat teman-teman
apa yang dimaksud dengan Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya, Anda bisa searching di Google, itu ada banyak sih di situ penjelasan-penjelasannya, atau Anda bisa membaca buku yang terpisah tentang teologi Jabariyah dan Qadariyah tersebut. Saya tidak ingin menjelaskan lebih tentang di sini, biar teman-teman bisa inisiatif dan kreatif mencari sendiri. Saya juga tidak ingin menyimpulkan seperti apa buku ini seperti ini. Cukuplah teman-teman nanti membaca agar teman-teman tidak terbatasi dalam menyimpulkan isi buku ini. Karena masing-masing kita ketika membaca sebuah buku, kita menyerap sebuah ilmu berbeda-beda. Jadi walaupun bacaan kita sama, makanan kita sama, cara tidur kita pun sama, itu biasanya outputnya yang berbeda. Karena itu agar lebih enak dan lebih teman-teman bisa merasakan petualangan pergulatan intelektual yang terdapat dalam buku ini, Anda bisa membaca buku ini secara langsung, buku karya Shawnee, Iblis Menggugat Tuhan, atau yang dalam bahasa Inggris diberi judul dengan The Madness of God. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk juga bisa membaca buku, dan nantikan video-video yang lain khususnya di masalah bedah buku. Bagi teman-teman yang suka atau mungkin punya rekomendasi mengenai buku apa saja yang perlu kita bedah, yang perlu kita bicarakan di video ini, Anda bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Anda bisa memberikan masukan dan buku apa, nanti saya coba cari, lalu baca, dan kemudian nanti coba presentasikan kepada teman-teman sekalian. Sebelum Anda lanjut ke video yang lain, Anda bisa tinggalkan jejak, like, dan subscribe. Anda bisa komen di bawah, Anda bisa share dengan kepada teman-teman Anda nantinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.